Di Little Mermaid, pemeran live actionnya diganti tidak sesuai dengan yang di kartun, dan sekarang giliran Snow White. Tapi masalah utamanya bukan itu. Selamat datang lagi di podcast Indonesia Radio Singham, di mana kalian nggak perlu lihat videonya, kalian bisa tinggal gedein speaker atau pasang headset dan lanjutkan aktivitas kalian. Kali ini kita bakal ngobrolin Snow White live action. Entah ini adalah sebuah kewajiban atau sebuah gerakan, lagi-lagi pemeran utama dari film anak-anak Snow White, Putri Salju, yang akan dibikin live actionnya tidak dibikin sesuai dengan kartunnya. Buat yang belum nonton Putri Salju versi kartun, jadi di kartun tuh pemerannya itu adalah orang Kaukasian, dan sekarang di versi live actionnya pemerannya adalah orang Hispanik. Dan itu bukan masalah utamanya. Masalah utamanya itu bukan di pergantian pemeran utamanya itu rasnya keganti. Enggak. Dan menurut gue bahkan ya udah kayak bodo amat gitu. Nggak ada masalah sama sekali, namanya juga fiksi. Silakan diotak-atik. Tapi yang lagi rame di internet adalah para pemeran Seven Dwarfs-nya ini. Kalau kalian nonton waktu kecil, kalian tahu banget bahwa 7 kurcaci atau dwarf ini adalah orang-orang yang ngebantuin Snow White waktu kabur ke hutan karena mau diburu sama ibu tirinya karena iri. Walaupun sering disebut sebagai makhluk mythical, di dunia nyata dwarf juga ada, orang-orang itu ada, dan mereka orang, manusia, dan iya, disinilah masalahnya. Ternyata ada sebuah foto yang klik ke internet yang menunjukkan proses syuting dari Snow White and the Seven Dwarfs yang live actionnya. Bisa terlihat di situ para Seven Dwarfs tidak seperti kurcaci, melainkan orang-orang biasa. Ada sih satu dwarf, tapi sisanya orang dengan tinggi rata-rata manusia. Nah, disinilah yang bikin gempar internet. Kenapa nggak peran Seven Dwarfs dikasih ke para dwarfs, aktor-aktor yang memiliki rupa persis seperti apa yang diceritakan di film Snow White. Tapi ternyata dwarfnya diganti jadi cuma satu, dan sisanya adalah mythical creature. Yang akan gue ceritakan ini masih meragukan sih sebenarnya, tapi ini mesti gue kasih tahu sebagai konteks, dan ya, coba kalian jangan ragu untuk cek lebih lanjut, atau mungkin setelah video ini keluar udah ada berita yang lebih terbaru. Jadi, Seven Dwarfs ini ternyata diganti sama orang-orang dengan 7 perbedaan yang menarik. Perbedaan ras, perbedaan gender, dan perbedaan seksualitas. Gue gak ada masalah dengan perbedaan itu. Pertanyaan gue, kenapa mesti diganti itu? Kenapa para dwarfs yang judulnya juga Snow White and the Seven Dwarfs diganti menjadi Snow White and One Dwarf and Other Human Being or Other Mythical Creature Things, yang intinya bukan lagi Seven Dwarfs. Bahkan dari beberapa berita online disebutkan bahwa nanti para dwarfs-nya ini akan diganti dengan makhluk mythical yang kalau memungkinkan CGI. Nah, disinilah seorang Peter Dinklage yang mungkin kalian lebih kenal dengan Tyrion Lannister, ya sorry pengucapannya kalau salah, gue nggak terlalu nonton Game of Thrones, merasa bahwa Disney kok progresif tapi mundur. Nah, ini lucu kan, lu maju tapi ke belakang gitu. Dan gue paham sih apa yang dimaksudkan sama si Lannister ini. Lu kan ciri-cirinya progresif nih ya film-filmnya. Memasukkan dwarfs ke film lu itu juga sebuah tindakan yang progresif. Nah, Snow White ini, Putri Salju ini adalah film yang memang sudah ada karakter Seven Dwarfs, yang dimana Seven Dwarfs-nya ini tuh yang digambarkan dengan apa ya, nggak dengan yang jadi kayak dwarfs yang setan, yang suka menculik anak, yang suka bersembunyi di gua, lalu diam-diam rakus dan memakan apapun yang ada di sekitarnya. Ini adalah Seven Dwarfs yang sangat bersahabat, yang baik, yang mau membantu stranger, yang bahkan berusaha untuk membuat ceria, bahkan sampai akhir cerita tuh protagonis gitu, bukan sosok yang nyebelin, yang bikin stereotypes para dwarfs itu jelek. Jadi udah progresif banget kan, dwarfsnya ada dan diceritakan dan di framing dengan bukan dwarf yang kayak di game-game gitu loh, yang menempas senjata doang kerjaannya gitu kan, terus rakus dan omongannya duit doang gitu. Diganti sama berbagai macam rasial, seksualitas, dan gender. Lah, gimana? Sederhananya ini adalah cerita fiksi yang copyrightnya gue rasa dipegang sama Disney. Jadi ya suka-suka dia mau ganti cerita, ganti plot, ganti karakteristik para karakter di dalamnya. Ya sebenarnya terserah aja. Tapi bukan berarti bisa lepas dari kritik. Makanya ada yang kritik kan. Makanya pas pemeran utamanya ternyata bukan orang Kaukasian, gue juga gak peduli. Tapi yang Seven Dwarfs ini jujur memang agak mengganjal gitu untuk dibiarkan gitu. Mari gue cerita sedikit tentang bagaimana sebenarnya ini cerita juga banyak banget versinya tentang Snow White. Yes, Snow White itu kayak multiverse lah gitu. Di tiap verse maksudnya di tiap kelompok-kelompok masyarakat gitu punya apa ya, karena cerita rakyat gitu ya, punya versinya sendiri gitu. Yang paling gak jauh tuh dari bukunya Brother Grimm gitu, yang menceritakan tentang Snow White yang berbeda dari Disney. Yang paling membedakan dari versi Brother Grimm sama Disney adalah di ending, yang dimana pas ending itu si penyihirnya dihukum sama pangeran yang berhasil menikahi Snow White. Dihukumnya untuk menari menggunakan sepatu yang udah dibakar panas sampai dia mokat. Tentu saja versi ini sangat tidak ramah ya untuk anak-anak, jadi sama Disney diganti. Ada versi lain juga
yang bilang bahwa nggak ada tuh adegan ciuman pangeran ke Snow White gitu. Yang ada malah petinya Snow White tuh jatuh kesandung. Nah, gara-gara kesandung gitu katanya racunnya jadi keluar gitu. Aneh emang sih. Ya mungkin karena aneh itu akhirnya dibikinlah yang lebih masuk akal gitu. Karena kekuatan cinta akhirnya dia bisa keluar dari kutukan. Dan ada juga versi yang cukup lama gitu, yang bahkan orang-orang bilang ini origin awalnya Snow White itu adalah Margareta, seorang perempuan yang ditaksir banyak orang dan akhirnya banyak yang iri terus ditusuk pakai konde beracun, bukan sama apel. Tapi dari berbagai macam varian versi plot dan karakter dan ending, ada satu hal yang hampir nggak pernah ada bedanya: The Seven Dwarfs. Putri Salju bisa ganti-ganti kewarganegaraan tuh, dari Jerman, ada yang versi Norway, ada juga yang versi Rusia. Makanya ya kayak udahlah mau diganti kewarganegaraannya apa, rasnya apa, asalnya dari mana, udahlah terserah aja. Tapi dwarfsnya diganti sama yang non-dwarfs dan dibuat sama semua badan yang ciri khasnya adalah menuju progresif, tapi malah diganti itu dwarf sama sesuatu yang mungkin lebih ngetren progresifnya. Ya menurut gua aneh aja. Oh ya, ini bukan pertama kalinya loh Snow White diganti dan agendanya tuh progresif banget. Mungkin banyak yang nggak nonton, banyak yang nggak tahu. Ada loh film live action Snow White, tapi kayaknya bukan Disney. Kan kalau cerita di Snow White kan, Snow White ini adalah putri yang punya ibu yang kejam gitu, ibu tiri yang kejam gitu. Dan putri ini mengidamkan sebuah cinta sejati dari sebuah pangeran. Jadi benar-benar tipikal cewek-cewek princess gitu. Ada sebuah film namanya Snow White and the Huntsman kalau nggak salah. Itu adalah varian baru Snow White yang dibikin Snow White-nya tuh benar-benar progresif. Jadi dia tuh nggak nunggu dicium pangeran terus menikah. Snow White ini pemimpin pasukan perang, berusaha untuk menjatuhkan kekuasaan ibu tirinya yang kejam gitu, yang menyiksa banyak orang, nggak hanya dirinya. Karena ibu tirinya itu adalah ratu yang paling iri dan paling sombong pada saat bersamaan. Melakukan berbagai macam cara untuk menindas dan stay on power. Sampai akhirnya Putri Salju ini mengangkat senjata dan melakukan kudeta. Bunuh-bunuhan lah tuh di ending. Ini kan ngeliatin banget karakter perempuan yang nggak cuman pasif, nggak cuman menye-menye, nggak cuman nyanyi tapi lebih perempuan yang charge to battlefield gitu, yang bisa ambil keputusan, yang bisa memimpin, yang bisa membela diri dan bahkan menjatuhkan hegemoni dan membela hak banyak orang. Bahkan ini kalau nggak salah ada sequel ya, cuman udah nggak ada Putri Saljunya gitu. Tapi apa gitu gue lupa. Tapi yang nggak yang kayak mendapat terlalu banyak respon negatif dari banyak orang. Dan gue sendiri pun sempat nonton cuma lupa-lupa gitu. Dan gue menikmati aja gitu karena seru aja gitu film perangnya. Nggak peduli gue nggak ada adegan romantisnya, karena mungkin emang lebih cocok buat gue yang cowok kali ya filmnya, karena tentang perang-perangan. Dan gue tidak komplain sih di situ. Snow White-nya bisa jago perang, bukannya malah nyanyi Ujung-ujungnya ini semua terserah Disney yang bikin film, karena ini license punya Disney dan dia suka-suka dia lah mau ngatur-ngatur ceritanya kayak gimana, semakin jauh sama originalnya atau dibikin berubah gitu. Stand gue seperti yang kalian mungkin udah dengarkan dan simak baik-baik gitu, gue nggak terlalu peduli sama perubahan dari original ke versi baru dan lain-lain, tapi bagus apa enggak, that's it. Gue nggak anti sama film yang progresif, gue anti sama film yang sok-sokan progresif akhirnya terjadilah lazy writing. Ini juga udah gue bilang di Ariel Little Mermaid gitu, bahwa ya terserah aja dan silakan aja nonton-nonton, gue nggak mau halang-halangin dan sok-sok menjadi pembela kebenaran, enggak. Tapi lazy writing is lazy writing gitu, apapun pesannya, apapun agenda di belakangnya. Toh gue nikmatin kok Snow White yang versi pemimpin pasukan perang untuk menjatuhkan ratu yang jahat, bukan karena agendanya sih, tapi karena ditulisnya dengan bagus dan bisa dinikmati gitu loh. Urusan itu pesan-pesan di dalam filmnya apa, gue lihat nanti sih. Tapi kalau filmnya emang udah jelek, hancur, berantakan, kelihatan banget lazy writingnya, kelihatan banget maksa-maksa ini itu, ya pesan yang pengen lu sampaikan jadi ke bawah-bawah. Jadi kelihatan banget lu pengen banget menyampaikan pesan moral duluan sebelum film yang bagus duluan. Di mana-mana karena filmnya terlalu bagus, pesannya jadi kemasuk ke otak tanpa kita sadari gitu loh. Iya kan? Kayak apa ya contohnya? Apa ya? Kayak Rambo lah gitu, zaman-zaman film Rambo gitu. Nggak sadar kan kalian itu film propaganda Amerika kalau mereka tuh sebenarnya nggak kalah di Vietnam gitu, tapi menang gitu. Itu yang ketanam di otak kita sampai kita akhirnya belajar, orang Amerika yang kalah. Dan gue pengen berpesan buat kalian kalau misalnya kayak ada gini-ginian tuh, kritiknya tuh yang bener gitu, yang rasional gitu. Malah jatuhnya jadi rasis kadang-kadang sih gitu. Yang contoh yang di Little Mermaid gitu ya, komenannya langsung pada ireng semua gitu, kayak aduh, poinnya apa, lu pengen sampein apa poinnya gitu loh. Bukan nggak boleh bercanda, tapi kayak kalau udah kebanyakan jatuhnya jadi nyebelin gitu loh, jadi cringe aja gitu. Lu cuman mau ngomen ireng 1000 akun gitu. Begitu juga dengan yang Snow White ya gitu, yang di Hispanic gitu loh. Makanya jangan jadi rasis gitu loh, gara-gara wah beda sama original jelek, gua akan jadi rasis gitu. Enggak gitu loh. Jangan-jangan basicnya lu rasis aja gitu. Jadi ada kesempatan peluru lu untuk menjadi rasis, jadilah lu rasis gitu. Tapi nggak terlihat gitu rasisnya terbalut dari lazy story writing gitu. Padahal ente emang basicnya rasis. Critic the movie, not the race. Dan jangan ngeledekin aktornya juga gitu. Sebenarnya sih sebisa mungkin
mungkin ya kalian tuh jangan ngeledek aktor gitu kalau Hollywood, karena beberapa aktor tuh kalau di film tuh ya terima peran gitu, nggak bisa terlalu banyak berkontribusi gimana plottingnya, gimana karakter gue harus sesuai gimana gitu. Ya beberapa aktor berkesempatan untuk tweak mereka punya karakter, mereka punya plot, tapi it's not their responsibility and it's not their main task di unit produksi itu. Ya lihatlah siapa yang punya kepentingan dan kekuasaan untuk mengubah-ubah dan mengatur cerita. Disitulah harusnya kritik lu mendarat. Jadi gimana? Apakah kalian akan tetap mendukung Snow White, One Dwarfs, and Other Six Mythical Creature ini selesai diproduksi dan tayang? Atau kalian mending turu? Komen di bawah. Kalau kalian suka sama konten gue yang kayak gini dan kalian mau support langsung gue, kalian bisa klik tombol join di bawah, dimana kalian bisa dapetin banyak perks. Salah satunya adalah masuk ke Discord gue dan kita bisa ngobrolin hal-hal kayak gini lebih mendalam di sana. Gue Eno Bening pamit undur diri. Ingat, jangan rasis, tapi stay clean and sound.